Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasah." Manusia jika sudah meninggal dunia, terputus atau terpisah ruh dari jasadnya, maka terputus pula semua amalannya. Illa min salasah, kecuali 3 perkara. Min sodakotin jariyatin, yang pertama adalah sodakoh jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin solihin yad'ulah, atau yang ketiganya yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita bisa mendapati 3 amalan yang akan terus manfaatnya mengalir untuk si mayit meskipun sudah dikubur. Yang pertama adalah sedekah jariyah, infak, wakaf, ya. Sedekah jariyah yang kita lakukan dan kemanfaatannya masih dirasakan oleh orang yang masih hidup, maka menjadikan sebab kita terus mendapatkan kiriman pahala meskipun kita sudah di alam kubur. Ngapunten, kita misalnya punya tanah, sebidang tanah, kemudian kita ikrar wakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, digunakan untuk masjid, digunakan untuk musola, digunakan tempat pendidikan penghafal Quran misalnya. Maka wakaf atau amal jariyah ini yang nantinya ketika kita sudah meninggal dunia, kemudian tempat tersebut dibangun masjid, setiap kali ada orang sholat di tempat tersebut, orang mendapatkan manfaat dari tempat tersebut, kita yang sudah meninggal itu mendapatkan kiriman pahala. Tempat yang kita wakafkan untuk menghafal Quran, anak-anak yang menghafal Quran, setiap orang yang menghafal di tempat tersebut mendapatkan kemanfaatan dari tempat tersebut. Kita meskipun sudah di alam barzah, pahala terus mengalir untuk kita. Ini namanya amal jariyah, sedekah jariyah. Termasuk jamaah dirahmati Allah, hal-hal yang lain yang tidak harus besar nilainya. Misalnya kita mewakafkan karpet untuk masjid, misalnya mewakafkan AC untuk masjid supaya orang nyaman beribadah, ya. Ini selama nanti ada orang yang menerima manfaat dari wakaf atau barang tersebut, kita akan dapat kiriman pahala terus menerus. Untuk itu jamaah dirahmati Allah, nanti para ulama membahas tentang apa hukumnya menjual belikan barang yang diwakafkan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya, karena hakikatnya barang wakaf ini sudah untuk diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk amal jariyah yang kemanfaatannya bisa mengalir terus pahalanya untuk orang yang mewakafkan. Sedekah jariyah ini bagi mayit yang dia pernah semasa hidupnya melakukan sedekah jariyah, mewakafkan hartanya, atau mungkin memberikan infak yang terus kemanfaatannya dirasakan orang lain, maka si mayit terus akan mendapatkan pahala di alam kuburnya. Au ilmin yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu yang bermanfaat? Yang pertama adalah ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar pelan-pelan, belajar ibadah, belajar tata cara ibadah seperti ini, kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kategori ilmu manfaat itu adalah kita mengajarkan satu ilmu kepada orang lain yang awalnya orang nggak paham menjadi paham, dan dia melakukan amal soleh gara-gara perantara kita dari ilmu yang kita ajarkan kepadanya. Ini juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Untuk itu jika seorang ibu, ya, mengajarkan anaknya baca Quran, mengajarkan anaknya hal-hal yang baik, ini bagian dari ilmu yang bermanfaat. Setiap orang itu melakukan amal baik, perantaranya kita dari ilmu yang kita ajarkan kepadanya. Setiap kali orang itu beramal soleh, kita mendapatkan kiriman pahalanya. Termasuk ketika kita sudah meninggal, orang tersebut bisa sholat dengan baik,
orang tersebut bisa berwudu dengan benar, mengenal agama ini dengan mendalam, mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia praktekkan terus dalam kehidupan sehari-harinya, kita yang mengajarkannya ini terus mendapatkan kiriman pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Inilah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya anak, kita didik dengan baik, kita sekolahkan, kita ajarkan Quran, kita ajarkan adab, kita ajarkan iman, sehingga anak soleh yang lahir dari diri kita ini, dari keluarga kita ini, kemudian nanti terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang meninggal, orang tua yang sudah di alam kubur itu, anak soleh inilah yang menyebabkan orang tua tersebut terus mendapatkan kiriman pahala, terus mengalir pahalanya gara-gara anak soleh yang dimiliki. Maka anak itu investasi akhirat yang tidak ternilai harganya. Bagi ayah bunda ya, bagi ibu-ibu yang punya anak soleh yang menghafal Quran, selesai hafalan Qurannya, ini tentu kekayaan yang tidak bisa dinilai harganya ya. Ini luar biasa. Bagi orang tua yang memiliki seperti itu, nanti terus mendapatkan kiriman pahala meskipun sudah ada di alam barzah, di alam kubur, terputus amal kita, tapi kita terus mendapatkan kiriman pahala.